para pengusaha ini baik dengan saya. Karena pertama saya tidak meres, saya tidak minta jatah. Oke, jadi tadi itu potongan video dari wawancara Metro TV 3 bulan yang lalu. Judulnya seperti bukti ramalan masa depan gitu ya. Noel versus panelis Irma, hati-hati lu. Hati-hati dia bisa diganti lu sebagai wakil menteri. #Q&A. Judul ini sangat menarik karena pada Rabu 20 Agustus kemarin, seperti yang kita tahu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenakes Immanuel Ebenezer atau Noel bersama 10 orang lainnya menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ya. Nah, Noel ini memang kerap bikin pernyataan yang ceplos-ceplos, terus juga penuh kontroversial ya. Setiap video-videonya yang viral selalu menuai kritik dan cibiran dari para netizen ya. Dan beberapa videonya masih bisa kita saksikan atau kita akses di mana-mana. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang operasi tangkap tangan atau OTT dari KPK, kita kupas lebih lanjut kehidupan Noel sebelum menjadi wakil menteri. Jadi Pak Noel ini lahir di Riau pada 22 Juli 1975. Pak Noel menempuh pendidikan tinggi di Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta Selatan, dan lulus dengan gelar sarjana bidang sosial pada tahun 2004. Nah, tercatat tahun 2016, Noel ini pernah menjadi driver ojol dan bercerita kepada driver ojol lain bahwa anaknya pun juga seorang driver ojol. Saat daftar ojol, surat nikah saya jadi jaminan, kata dia pada saat itu. Sedangkan anak saya, ijazah jadi jaminan ke perusahaan. Seperti dikutip dari situs kemenaker.go.id. Perjalanan Noel bukan seorang yang tiba-tiba langsung besar. Dia juga berasal dari kalangan rakyat dan tercatat sebagai aktivis 98. Dan beberapa kali dalam wawancara dia mengakui sifat tegas, sifat ceplas-ceplos ini adalah bawaan daripada sifat dia sebagai seorang aktivis 98. Sebagai rakyat, sebagai orang yang mewakili perasaan rakyat dan sebagainya. Ada satu laporan menarik dari detik.com tentang masa-masa menjadi driver ojol yang akan saya bacakan sebagai berikutnya. Noel juga mengaku hafal sekali titik-titik gacor. Maksudnya adalah titik-titik keramaian ya, saat mengaspal di seputar Jakarta. Saya dulu biasa main di Tanjung Barat, tapi kalau mau gacor saya main ke tengah, ke Grand Indonesia. Jadi kalau ada teman-teman ojol orderannya sedikit, berarti mereka mainnya bukan di titik gacor, katanya begitu. Dalam laporan ini bisa kita bayangkan bahwa Noel sudah hafal ya aspal-aspal Jakarta dan juga titik-titik ramai, sehingga dia bisa menjadi seorang yang ahli atau mahir dalam dunia perojolan. Kemudian di tahun 2018, artinya 2 tahun setelah mengaspal di kota Jakarta ya, Noel membentuk gerakan Batman atau Ketua Cahaya Purnama Mania. Tahun 2019, Noel membentuk Joman atau Yoman atau Ketua Jokowi Mania. Ia menjadi bagian kelompok garis keras pendukung Jokowi yang pada 2 edisi Pilpres melawan Prabowo Subianto. Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 dan 2022. Nah, saya kurang tahu apakah pada periode ini akun ojol Noel masih aktif atau tidak. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Menjelang Pilpres 2024 kemarin, sebenarnya Noel sempat mengejutkan publik dengan mengalihkan arah dukungan Joman ke Ganjar Pranowo. Ia pun membentuk Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania. Rata-rata nama gerakan yang dibentuk oleh Noel ini adalah ada kata mania-manianya di belakangnya. Namun Noel mengubah haluan politiknya, ia membubarkan relawan Ganjar Mania dan mendirikan kelompok relawan Prabowo Mania dalam waktu yang cukup singkat. Setelah itu Noel aktif terlibat dalam upaya memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Prabowo menang dengan mengalahkan pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo sama Pak Mahfud MD. Noel pun bergabung dengan Partai Gerindra. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Utara. Menariknya di sini,
Noel memperoleh suara sekitar 29.786. Namun, gagal lolos ke Senayan. Meski tidak berhasil meraih kursi di DPR, perjalanan politik Noel belum berakhir sampai di sini. Pada Oktober 2024, ia dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, mendampingi Yasirli yang menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Sejak saat itu, Noel makin liar dan kontroversi di publik. Gaya bicaranya sering menuai kritik dan cibiran dari netizen ya. Ada yang mengkritik, ada yang mengidolakan, ada yang mengamini, dan bahkan mungkin banyak diingatkan oleh teman-teman politiknya. 2 bulan setelah menjabat sebagai Wamenaker, Noel menerima uang panas pada akhir tahun lalu. Menurut ungkapan Ketua KPK Setio Budianto, Noel menerima uang setidaknya 3 miliar dari pemerasan K3. Noel berharap mendapat amnesti dari Prabowo Subianto. Hal ini dikatakan Noel secara lisan saat digiring menuju mobil tahanan KPK. Kita kutip ya bahasa lisan yang disampaikan Noel pada "Semoga Pak Prabowo memberi saya amnesti," kata Noel di gedung KPK Kuningan, Jakarta pada hari Jumat tanggal 22 bulan 8 tahun 2025.